Halo Sobat SAR, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Afrianto Manurung dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 16 Kelompok 2. Jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, Unit Pelaksana Teknis dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palangkaraya. Di sini, saya akan menceritakan tentang materi yang saya dapat di hari kedua, agenda ketiga, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Materi ini menurut saya sangat penting karena masa depan birokrasi kita ditentukan oleh kualitas ASN yang adaptif, profesional, dan inovatif. Smart ASN adalah konsep ASN masa depan yang dirancang agar mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi. Ada 7 karakter utama Smart ASN yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, integritas tinggi, karena kepercayaan publik dimulai dari kejujuran. Yang kedua, nasionalisme, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, wawasan global, agar ASN tidak ketinggalan perkembangan dunia. Yang keempat, penguasaan teknologi informasi, karena digitalisasi adalah keniscayaan. Yang kelima, kemampuan komunikasi supaya pesan pemerintah sampai dengan jelas kepada masyarakat. Yang keenam, kemampuan bekerja sama karena birokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketujuh, kemampuan membangun jejaring, baik nasional maupun internasional. Smart ASN pada intinya adalah ASN yang tidak hanya bekerja sesuai aturan, tapi juga mampu menjadi motor perubahan, melayani masyarakat dengan cara yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk mencetak Smart ASN, kita memerlukan manajemen ASN yang baik. Manajemen ASN adalah proses pengelolaan aparatur mulai dari yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat sistem karir dan promosi, hingga penghargaan dan penegakan disiplin. Nah, prinsip utama dalam manajemen adalah merit system, yang dimana menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat berdasarkan yang pertama itu kompetensi, bukan berdasarkan senioritas atau kedekatan. Nah, jika manajemen ASN dijalankan dengan baik, maka ASN tersebut akan berkembang secara adil, kompetensi akan terus meningkat, dan kualitas pelayanan publik otomatis akan lebih baik. Dengan kata lain, Smart ASN hanya bisa terwujud jika manajemen ASN dijalankan dengan benar, konsisten, dan berbasis merit. Sobat SAR, kita sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk mencapai generasi emas 2045, birokrasi kita harus menjadi birokrasi kelas dunia. Itu hanya bisa terjadi jika setiap ASN menjadi Smart ASN dan sistem pengelolaan ASN kita berjalan dengan transparan serta profesional. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat. ASN bukan sekadar aparatur, tetapi pelayan masyarakat, penggerak pembangunan, dan wajah negara di mata rakyat. Dengan Smart ASN dan manajemen ASN yang kuat, saya percaya birokrasi kita akan semakin modern, adaptif, dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, selanjutnya, kombinasi manajemen ASN yang profesional dan lahirnya Smart ASN akan menghasilkan dan melayani. Inilah yang menjadi kunci menuju pemerintahan kelas dunia dan juga merupakan kunci terjadinya Indonesia Emas 2045. Jadi, inti atau kesimpulannya, manajemen ASN adalah mesin penggerak dan Smart ASN adalah pengemudinya. Jika birokrasi yang adaptif, transparan, keduanya berjalan selaras, birokrasi kita akan melaju menuju masa depan yang lebih baik. Sekian materi yang saya dapat di hari kedua agenda ketiga. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. We are family, Afiknam Jagat Samagram.